Kata 10%. Sebenarnya kita realistis saja ya, karena memang kita masih banyak potensi yang memang belum maksimal. Makanya kemarin ketika dalam pembahasan, Maksudnya bisa kekecilan juga kali. Ya, jadi memang sih kalau pada middle ya. Enggak. 9 itu kan memang realistis ya. Tapi kita minta coba dimaksimalkan lagi. Karena biasanya, karena sepanjang ini kita evaluasi, setiap akhir tahun pasti melampaui dari target kita di pembahasan. Nah, makanya kita coba dimaksimalkan lagi 10%. Kita minta 10% agar lebih maksimalkan lagi potensi-potensi yang ada. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Hari ini kita kedatangan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bapak Sapri Esos. Kita sambut. Assalamualaikum Pak Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapri Sama-sama. mau datang ke podcast Satelit. Sama-sama. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sibuk kali ini? Ya, kita sempatkan lah untuk Satelit News. Alhamdulillah, terima kasih. Saya manggilnya Kang. Ya, baik. Kang Sapri asli lahir Tangerang ya? Tangerang. Kosambi ya? Kosambi. Cerita sedikit Kang soal ya perjalanan hidup, pendidikan di keluarga dan formal, kemudian sampai Kang Sapri masuk ke dunia politik, bergabung sama PKS. Baik. Silakan. Baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, mahmadu. Pertama, saya hormati Kang Fahmi, selaku Direktur Satelit News. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya bisa hadir dalam rangka ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai. Saya awali puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua. Salam. Semoga takdirlah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga sahabat sekalian. Nah, kaitan dengan masalah berawal kenapa sampai saat ini menjadi anggota DPR ini sebenarnya tidak terbayangkan, tidak ada mimpi. Tidak ada mimpi saya menjadi anggota DPRD. Memang saya lahir ini anak yang ke-5 dari 6 bersaudara ya. Dan saya juga lahir memang asli di dekat Bandara Soekarno-Hatta, tinggal di Desa Rongas, Kecamatan Kosambi. Berawal sebenarnya jadi anggota DPR ini saya diusung oleh masyarakat sendiri waktu itu tahun 2009. Ya, sebelumnya saya memang aktif di kepemudaan. Nah, waktu itu 2006 saya sebagai salah satu sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Program Kemenpora. Nah, dari situlah mungkin masyarakat melihat potensi saya di masyarakat aktif. Kang Mami. Awalnya dari situ. Dari situ ada peluang, ada pemilihan legislatif. Saya didorong oleh teman-teman waktu itu Forum Silaturahmi Pemuda Islam Rongas. Nah, saya didorong untuk calon anggota DPRD. Dari situlah saya didorong dan didukung oleh masyarakat di desa saya. Dari situlah mereka yang bantu saya ngurus-ngurus dan segala macam untuk masuk Partai Keadilan Sejahtera. Memang waktu itu partai sedang terbuka, nggak tertutup. Jadi berawal dari situlah, 2009. Nah, dari situ kemudian prosesnya berjalan dan saya juga salah satu SP3 tingkat nasional. SP3 apa? Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan, program Kemenpora itu kontrak 3 tahun. Itu selesai ya, alhamdulillah dengan seizin Allah didorong oleh masyarakat. Jadilah 2009 saya anggota DPRD. Jadi sejak 2009 ya? 2009 sampai 2014. Memang 2014 saya istirahat 1 periode, masuk lagi 2019 dan sampai sekarang. Ini sudah 3 periode. Alhamdulillah ini berkat doa dan dukungan dari masyarakat yang ada di dapur kami. Gitu, kalau tarik sih seperti itu. Jadi memang saya bukan siapa-siapa, memang lahir dari aktif di masyarakat. Gitu kira-kira. Sekarang di komisi berapa? Komisi 3. Komisi 3 ya. Dia membidangi keuangan aja. Keuangan. Artinya keuangan itu fokusnya ke situ. Ya, pendapatan terkait masalah pemerintahan daerah gitu. Pajak, retribusi, ya. Kira-kira seperti itu.
sekarang ini kan lagi pembahasan juga APBD 2026 ya kan? Betul. Kayak apa kan sekarang? Memang di sini ada yang berbeda ya di dalam pembahasan APBD 2006 ini. Apa yang perbedaannya? Jadi memang kita waktu itu yang membedakan kita ada efisiensi, ada pemotongan dari pusat, dana transfer ke daerah dari pusat. Ini yang membedakan dari sebelumnya. Sebelumnya kita memang ada efisiensi terkait masalah ada COVID waktu itu, ada yang lain-lain. Tapi ini memang cukup besar, 619 miliar kita. Ya, 619 miliar. Pengaruhnya kayak apa itu terhadap struktur APBD? Ada pengaruhnya. Mungkin salah satu kita ada beberapa ya, berdasarkan catatan saya ini ada beberapa yang memang kita potong anggaran kita. Salah satunya untuk kegiatan-kegiatan bentar ini ada itu catatan kami yang memang dari 619 itu apa saja yang memang ini dari belanja pegawai ini dari 2,7 triliun jadi 149 miliar kita potong. Belanja barang dan jasa dari 2,9 ya ini kita potong jadi 164 minusnya. Kemudian dari belanja modal belanja modal tanah yang awalnya 200 miliar kita potong 55 miliar. Kemudian juga belanja modal peralatan dan mesin yang awalnya 273 miliar kita potong 13 miliar. Dan belanja modal gedung dan bangunan awalnya 440 miliar kita potong 30 miliar. Kemudian juga modal jalan, jaringan dan irigasi 83 miliar kita potong. Dan yang terakhir belanja bantuan keuangan ini biasanya ke desa nih. Nah, ini kita efisiensi 16 miliar. Nah, kita kan ada biasanya kita kalau desa itu ada bagi pajak dan retribusi ya sekitar 10% terhadap desa-desa. Mungkin salah satu kena imbasnya gitu kan. Nah, jadi total 619 miliar. Jadi itulah secara secara umum yang kita pangkas. Nah, memang kalau secara programnya itu ada DAP, kemudian juga ada juga kita sebenarnya mau membangun public school, gedung irama dan sewa kendaraan dinas. Itu dipending atau kita pending dulu. Jadi itu dari 619 tadi itu secara umumnya. Termasuk itu yang ditunda. Iya, ditunda. Termasuk efisiensi belanja. Belanja tuh jadi belanja misalnya perjalanan dinas di eksekutif, belanja rapat, biaya mamin, segala. Nah itu kita evaluasi itu. Eksekutif legislatif. Iya, eksekutif kita evaluasi nanti. Jadi itu sih. Tapi kalau postur APBD kita sesungguhnya kuat ya kan? Kan saya lihat PAD Kabupaten Tangerang itu kan cukup tinggi ya. Ya, jadi di dalam pembahasan kemarin kita memang pendapatan kita itu kemarin di antaranya hampir kalau PAD sendiri hampir 5 masalahnya ya. 5 triliun. 5,1 triliun. Pajak sendiri, pajak daerah 41 triliun. Retribusi daerah 213. Kemudian juga hasil pengolahan kekayaan daerah ini hampir 63 miliar. Dan pendapatan yang sah 727 miliar. Nah, memang seperti itu. Nah, memang untuk transfernya dari pusat itu awalnya 3 triliun menjadi 2,5 triliun. Pendapatan daerah dari provinsi 358 triliun. Jadi kurang lebih struktur pendapatan kita 8,8 triliun. 8 triliun. Jadi udah antara pendapatan asli daerah sama transfer jadi total 8 triliun. Besar ya. Kalau APBD-nya kita targetkan 9,1 triliun. Triliun ya. Berarti sudah mendekati posisi APBD-nya Provinsi Banten itu. Ya, kurang lebih. Ya kan Provinsi Banten kalau nggak salah terkoreksi cukup tajam tuh rencananya APBD 2026 tuh sekitar 10 triliun. Iya. Jadi untuk Tangerang Raya itu paling besar kan Kabupaten Tangerang. Tapi kalau diukur dari
besarnya wilayah kan. Menurut Kang Sapri itu anggaran atau postur APBD kita itu cukup apa masih kurang? Sebenarnya ini sebenarnya masih belum maksimal ya. Pertama dari sisi pendapatan kita belum maksimal. Masih ada sumber-sumber pendapatan. Oh ya, sangat. Potensi itu masih banyak. Ya? PAD-nya masih potensi. Oh. Karena kita gini, kita membuat suatu program juga dilihat kemampuan PAD kita. Jangan sampai nanti PAD kita sedikit, kita buat program terlalu melampaui, dan ini jadi masalah juga. Banyak defisit anggaran kita. Nah, pembiayaan ini dari mana nanti diambilnya gitu kan? Walaupun memang kita biasa alokasi ada pembiayaan dari SIPA yang sebelumnya. Nah, ini juga menjadi bahan konsen kita. Tapi kalau menurut saya nih masih belum harus perlu digali. Kita dari Komisi 3 terus menggali potensi, dan terakhir kemarin kita minta kepada eksekutif tim TAPD yang awalnya cuma naik 9%, kita minta naikin 10% lebih. Nah, untuk pendapatan kita genjot, cari terserah mau dari mana, pokoknya kita harus ini. Karena kenapa? Karena itu, ini standar aja, kecil apa kebesaran kira-kira kalau kita menarget peningkatan 10%? Sebenarnya kita realistis saja ya, karena memang kita masih banyak potensi yang memang belum maksimal. Makanya kemarin ketika dalam pembahasan, maksudnya bisa kekecilan juga kali ya, jadi memang sih kalau pada middle ya. Enggak. 9 itu kan memang realistis ya. Tapi kita minta coba dimaksimalkan lagi. Karena biasanya, karena sepanjang ini kita evaluasi, setiap akhir tahun pasti melampaui dari target kita di pembahasan. Nah, makanya kita coba dimaksimalkan lagi 10%. Kita minta 10% agar dimaksimalkan lagi potensi-potensi yang ada di anggaran pendidikan kita di tahun depan kayak apa? Berapa besarannya, alokasinya, ya, lebih banyak kemana gitu? Belanja ya. Itu belanja ya. Jadi memang kalau secara makro, terutama terkait program mudah sekolah gitu, mudah pendidikan. Memang anggaran belanja ini secara makro belanja operasi kita sangat tinggi, hampir 6,2 triliun. Ya memang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Kalau belanja modal itu sampai 1,3 triliun, gitu kan. Dan kemudian juga belanja tidak terduga, belanja transfer, nah ini kurang lebih hampir 8,49 ya, triliun. Nah, untuk belanja kita ini yang di pendidikan itu hampir 2,2 triliun. Ya, memang lebih dari 20%. lebih dong. Sekitar 25 gitu ya. Sekitar. Nah, memang kita Pak Bupati ini di RPJMD-nya ada program-program unggulan terkait masalah pendidikan. Apa salah satunya pendidikan gratis itu dari SD dan SMP swasta. Ini sudah berjalan. Kemudian juga ada program beasiswa. Ini sudah hampir 200 sudah berjalan di 2025 ini. 200 orang. Mahasiswa dan mahasiswi yang sudah kita ada ke Turki, ada di ada beasiswa ke luar negeri. Ada udah luar negeri dan beberapa universitas swasta yang ada di Banten ya. UI juga ada, Tirta juga ada, German Center juga ada, dan ada beberapa semua yang ada di Banten dan di luar Banten. Nah, itu salah satu konsen Pak Bupati kita dan Wakil Bupati kita juga bus sekolah gratis ya. Ya. Bus sekolah gratis. Kalau dilihat dari pembahasan APBD 2026 akan ada penambahan lagi nggak? Bus sekolah gratis itu. Oh di ya. tahun depan. Kemarin kita waktu hari ulang tahun kabupaten yang ke 393 tahun, kemarin juga ada. Ada kita penambahan lagi kemarin. Cuma memang gini, ini juga ada masukan kemarin dari masyarakat plus minusnya ya. Di sisi lain kita ingin membantu bagaimana kemudian untuk masyarakat kita yang bersekolah, yang memang kita pertama tepat waktu, ya, terus keselamatan juga penting ya, untuk keselamatannya dan kemudahan dan seterusnya. Tapi memang kita tinggal lihat jalur-jalur tertentu mungkin. Karena kemarin juga ada beberapa masukan, misalnya jalur angkot yang memang mereka ada yang biasa mendapatkan dengan sekolah, dengan ada ini mungkin kehilangan. Ini juga menjadi bahan pertimbangan kita. Kita masih evaluasi kok. Tapi yang pasti niatan pemerintah daerah dengan legislatif mendorong
program untuk masyarakat kita sangat mendukung. Iya, iya, iya. Kalau keluhan masyarakat tuh sebenarnya yang sering disampaikan ke Akang tuh soal apa kan kebanyakan? Ya, Akang tuh dapil tiga di wilayah utara. Kosambi, Teluk Naga, Papua Haji, Selatan dan Selatan Timur. Jadi memang secara makro yang sekarang ini menjadi salah satu masukan baik di media sosial, baik ke DPRD. Ya, pertama memang infrastruktur dan sampah. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Tapi sebagai sekilas saja bahwa bupati kita ini dengan bupati dan tim eksekutif ini cepat bergeraknya. Sekarang sudah banyak infrastruktur yang terutama di utara yang banyak rusak dengan mobil-mobil trontonnya yang setiap hari berjalan, segera mereka memperbaiki. Saya lihat kalau soal infrastruktur itu akan sudah masuk tengah sawah juga dia. Blok ya. Ya. Memang kita agak sulit di sini terkait soal sampah ya kan. Saya ingin dengar pendapat yang Sapri. Saya sedikit mungkin nanti sampah ada pembahasan sendiri dengan teman-teman Komisi 4 ya. Tapi hanya sedikit memberikan gambaran bahwa pemerintah kita juga selama ini Pak Bupati siang dan malam dengan timnya, dengan eksekutif dan Pak Bupatinya juga terus ketika ada masukan, oh ini dari kecamatan langsung turun, terjun, menyampaikan kepada tingkat bawah pemerintah daerah dan desa agar segera menyelesaikan masalah sampah. Dan kita termasuk mendapat program dari 34 yang dari Pak Presiden Prabowo, Banten salah satunya kita dapat untuk program energi listrik nanti. PSEL ya? Ya. Itu kan kalau nggak salah akan dimulai tahun depan pembangunan. Ya. Dan dari sisi APBD daerah ada atau perannya ada di mana tuh Pak? Apa murni investor atau gini, berdasarkan informasi ini kita sekarang sedang perapihan lahan. Kita kan lahan kita ber-30 hektar lebih ya di TPA Jatiwaringin di mau sana, dan memang sudah sebagian terpakai, hampir 70% sudah kepakai. Sekarang kita siapkan 7 hektar. Kita sedang siapkan infrastrukturnya mulai betonisasi jalan, perapihan jalan dan seterusnya. Dan 7 hektar ini akan dipergunakan untuk dari pusat untuk menempatkan alat-alatnya dan teknologinya di kita. Ini semua mulai dari pusat nanti. Nah, harapannya ini ke depan dengan adanya peralatan ini bisa tercover nih semuanya. Karena itu mesin ini karena kita sekarang ini kurang lebih hampir baru 2000 ton sehari. Kalau nanti harus lebih. Ya kita posisi di 2000 ton aja udah kewalahan. Ya kalau sistemnya konvensional pendamping gitu yang gitu kan pasti kewalahan. Ya, pasti. Memang harus solusinya penerapan teknologi lah ya. Iya. Jadi dari sisi anggaran juga sudah ini kan ya, seperti kan Sapri bilang tadi ada persiapan ke arah pembangunan ya tadi infrastruktur, ke arah pembangunan PSEL itu ya. Iya, betul. Kan saya penasaran soal sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bisa ditingkatkan. Bisa nggak kan Sapri jabarkan gitu apa aja ya kira-kira sektor yang bisa menyumbang lebih maksimal tuh? Sebenarnya kita yang paling dari sekian, terutama pajak ya. Selama ini yang kita lihat, kita memang terbesar dari pajak nih. PBB ya? Bukan hanya pajak tuh banyak tuh, banyak itemnya. PBB itu berapa? PBB paling banyak? Kita di BPHTB hampir 1 triliun lebih, sampai 1,5 triliun BPHTB kita paling besar. Nah, transaksi itu? Ya, jadi makanya kan dia banyak pembangunan jual beli atau balik nama dan segala macam. Ini paling besar. Dan ini urutan pertama, di bawah itu baru ada PBB. Jadi potensi BPHTB itu bisa bertambah itu seiring dengan masih banyaknya lahan gitu kan, apa gimana? Ya sebenarnya ya pertama itu lahan kita kan masih potensi masih luas. Tapi bukan berarti kita investor harus jual beli, enggak, tapi memang kita sudah ada tata ruang yang memang yang mana yang boleh dibebaskan, mana jadi industri dan segala macam. Artinya BPHTB ini kan sebenarnya balik nama ya. Ya, dari perumahan sendiri juga ketika dia sudah jual beli dari orang pertama kedua itu dapat juga nanti dari pihak pengembang kejual ke pihak ketiga itu dapat juga. Jadi sepanjang ada transaksi jual beli ya terus aja.
memang kita ada pengurangan dari sisi BPHTB dan PBG sekarang kurang lebih 5-60 miliar. Kenapa? Karena dulu kan sebelum ada rencana pemerintah pusat itu dengan adanya dibebaskan untuk rumah apa ya, rumah program itu ya? Ya, program itu dari kementerian itu, jadi dibebaskan. Jadi dibebaskan, itu mengurangi lah ya? Iya, kita kurang lebih 60 miliar. Kelas yang katakan masyarakat miskin gitu ya? Iya, ke bawah. Jadi ke rumah subsidi ya. Subsidi. Jadi ya. mereka bayar dengan ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi mereka nggak bayar loh, PBG nggak bayar, BPHTB nggak bayar. Jadi itu mengurangi potensi pendapatan kita kurang lebih 60 miliar. Walaupun di sisi lain menolong. Ya, walaupun di sisi lain ya, masyarakat. Itu disebutnya seperti itu. Iya, iya. Jadi apa lagi kan? dari situ PBB yang kedua, terus kemudian dari apa namanya pajak restoran, Pajak restoran gitu berapa? Hotel restoran? Saya sampai 300 ada ya? kita ada pajak kita ada. Saya rinciannya nanti saya lihat dulu ini pendapat. Mungkin ini secara globalnya ada di rincian di buku saya satu lagi. Yang pasti kita di atas 300 miliar. Di atas 300 miliar. Iya, pajak restoran, pajak hotel, ya, terus kemudian apa namanya pajak listrik juga kita dapat tuh, besar juga itu. Dan banyak lagi. Memang yang dominan adalah pajak PBG. Kalau dari apa kan? Kalau dulu di MD itu? Ya itu PBG. Oh, PBG. PBG sekarang masuk ke tata ruang. Berapa kan? Kita harga kemarin kita lihat di tahun ini 100 miliaran. Ya, masih kecil lah kalau masih kecil tuh masih ya? kecil kalau potensinya karena besar ya? Besar, itu masih besar, mungkin kita bisa lebih dari itu. Kalau banyak dibangun hotel atau penginapan di pinggir pantai itu kan langsung naik lancar itu kan? Ya, memang kita masih ada salah satu Pik 2 belum, kita masih menggali, potensi itu sangat besar sebenarnya. Ini masih kita terus dorong pemerintah daerah, bagian Bapeda untuk menggali potensi yang ada di utara. Utara itu kalau dipetakan itu kan kontribusi utara untuk APBD kita berapa ya? Ada nggak datanya? Secara terperinci kita yang dapetin masih global ya. Data ada di Bapeda ada. Tapi kalau saya lihat sih memang kita untuk PBB saja kita masih lebih besar di wilayah tengah. Itu lebih besar karena sudah bangunannya. Karena memang PBB kita yang terbesar di tengah itu per meternya NJOP-nya itu 8 juta. Oh iya. Kalau di Pantura kan belum. Pik aja kalau nggak salah baru 1,5 juta. Oh jauh ya. NJOP-nya. Bandara aja baru 2,5 juta. Jadi kalau di sana udah tengah tuh sudah, karena memang sebagian besar ya masih dominan di tengah. PAD-nya ini dari tadi saya katakan hampir 4 triliun itu lebih dominan masih di wilayah tengah. Iya. Untuk saat ini. Jadi di utara belum sebesar di tengah. Jadi Kang April ini melihat potensinya masih besar lah ya masih untuk besar. Maka tadi sempat kita ngobrol-ngobrol diprediksi di akhir tahun depan tuh bisa 10 sampai 10 triliun ya. Iya. Luar biasa. Dan itu tadi juga kita ngobrol, kalau nggak dipotong COVID sebetulnya malah bisa 11. Bisa 11 ya? Bisa 11. Besar sekali. Ya, kadang ini kan investasi kalau PMA itu besar juga ya? Investasi terakhir kemarin laporan itu hampir berapa triliun dari kita ya di tahun 2004 itu. Ya besar juga kemarin tuh, kalau nggak salah saya nilainya lupa ya, nilai nominalnya berapa, tapi sudah masuk di kita 2004. Tapi dengan adanya pengembangan yang ada di kita dan tata ruang kita ya kemungkinan besar masih banyak potensi-potensi yang investasi dari luar gitu kan. Gitu. Oke Kang, saya sebelum kita akhirin ada dua pertanyaan. Pertama saya ingin tahu Kang Sapri itu apa yang dilakukan dalam rangka mempertahankan konstituen Kang? Kalau di dapil tuh kan selalu dapilnya dapil ini ya? Ya, dapil. Apa aja Kang yang Kang Sapri lakukan biasanya?
Pertama yang saya Ya, untuk lakukan, menjaga kedekatan ya konstituen. itu tadi kita harus hadir di mana masyarakat membutuhkan atau membutuhkan, kita harus hadir. Pertama, kita datang di acara-acara kematian, membantu acara kematian, kondangan, acara tasawuran yang lain, dan kegiatan maulid, Isra Mi'raj, dan kita pendekatan ke para tokoh, para guru, para aparatur pemerintah, semua kita datangi dan kita silaturahmi. Itu sih sebenarnya yang selama ini kita jaga agar mereka trust, percaya dengan kita. Gitu. Termasuk teman-teman wartawan, media, itu kita silaturahmiin lah begitu, kita jagain gitu kan. Kira-kira itu sih yang selama ini saya lakukan itu kok. Nggak harus bagaimana, nggak ya, kita apa adanya, kita punya ini kita bantu, yang enggak ya kita ngomong gitu kan. Dan rumah kita terbuka untuk siapapun hadir. Nah itu yang saya lakukan. Karena itu Bang Sapri dipercaya itu ya. Ya, itu salah satunya. Salah satunya kan itu ya kira-kira. Buktinya nyata. Iya. Kan kalau ada satu perubahan besar yang ingin Kang Sapri lakukan untuk Kabupaten Tangerang 5 tahun ke depan tuh apa kira-kira? Yang pertama memang harus saya lakukan dengan teman-teman, karena ini kolektif kolegal ya, nggak bisa sendiri, partai juga nggak bisa sendiri, ini kolektif kolegal yang mungkin bisa diinisiasi dari beberapa orang, beberapa partai, dan untuk melakukan dorongan, karena kita kan legislatif, bukan eksekutif. Ya, kita jalankan fungsi kita aja, DPRD. Ya, ada 3 fungsi kan. Yang pertama adalah budgeting. Dan budgeting ini kan akan mengakomodir program-program pemerintah melalui masukan-masukan dari reses dan segala macam masyarakat. Dan itu masukkan di dalam budgeting, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan yang lain, memang itu sangat diperlukan untuk masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat satu peraturan daerah. Peraturan ini yang memang kita harapkan dengan kita membuat peraturan daerah ini bisa mensejahterakan legislasi mensejahterakan masyarakat kita dan bisa menaungi masyarakat kita. Jangan sampai membuat peraturan daerah tetapi mengesampingkan kepentingan orang banyak. Nah, yang terakhir adalah pengawasan. Nah, ini saya pikir kita jalankan fungsi ini, insya Allah nanti harapan besar apa yang kita cita-citakan, terutama memang utara ya. Utara ini kan kalau secara garis kemiskinan banyak rumah yang tidak layak huni ekonomi. Nah, ini harus kita bangun pertama. Ke depan ini adalah kesejahteraan masyarakat, daya beli masyarakat. Nah, salah satunya bagaimana pengangguran berkurang, mereka bisa bekerja di mana mereka hidup, keluarga kita. Yang ketiga, ekonominya dari mulai UMKM dan seterusnya tumbuh. Ya, yang terakhir adalah kesehatannya terjamin. Nah, inilah yang harapan kita semua. Pendidikan yang satu. Ya, pendidikan ya, salah satu pendidikan itu juga penting. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nah, ini yang memang harus kita kita dorong dengan ada anggaran begitu besar, APBD kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat kita. Itu Kang Fahmi. Siap. Terima kasih. Oke. Siap. Saya terima kasih bisa ngobrol-ngobrol nih nanti dalam suasana yang nyantai, yang kita mesti lanjut diskusi. Ya. Sebenarnya ini gambarannya makro saja ya. Ini mungkin saya yakin. Tapi paling tidak masyarakat sudah dapat sedikit informasi lah. Ya, mungkin masyarakat juga belum puas dan segala macam. Saya senang kalau ada suatu media atau apa yang bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan dalam hal ini. Mungkin suatu saat nanti kita bisa lebih digit lagi, lebih terinci lagi. Sekarang kan zaman digital, kita bisa sharing bareng lah. Kalaupun nanti kita datangkan masyarakatnya bagaimana. Ini kan buat masukan juga buat kita gitu. Makasih Kang Fahmi, makasih. Terima kasih Kang Sapri. Ya. Demikian kawan-kawan, Kang Sapri, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Ketua Fraksi PKS. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam video podcast berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.